Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Wapres Gibran Raka Buming Raka sowan ke rumah Pak Tri Sutrisno. Mana nih anak abah? Mana nih gerombolan yang ingin memajukan Wapres Gibran? Hah, kok nggak ada suara? Pak Tri Sutrisno ini adalah salah satu tokoh yang ikut menandatangani surat usulan pemajuan Wapres Gibran Raka Buming Raka, teman-teman ya. Jadi gerombolan yang ingin memajukan Wapres Gibran sekarang lagi kebakaran jenggot. Mungkin juga surat yang mereka ajukan ke DPR udah nggak tahu lagi entah kemana. Apakah tadi kotak sampah? Apa udah dimakan rayap, teman-teman ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kali ini luar biasa, politik Wapres Gibran cantik ciami, teman-teman ya. Langsung Pak Tri yang disowan oleh Mas Wapres Gibran. Setelah Pak Tri entah siapa lagi yang akan dijumpai Wapres Gibran, teman-teman, kita nggak tahu, teman-teman ya. Tapi yang jelas sebelumnya yang dijumpainya itu Wakil Ketua DPR Dasko Abis Sumi Dasko. Beberapa hari kemudian langsung sowan ke kediamannya Pak Tri Sutrisno. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Terima kasih. Mungkin antara Pak Menteri atau Pak Presiden. Besok Bapak sudah dari Solo terbang ke sini. Kemarin sempat alerginya kumat, agak lama terus. Ini udah. Ini kan ada jatuh. Iya ya, di RSPAD. Iya dokter Gigi. Ketemunya dia di sana. Dia tugas di sana, Pak Musa tugas di sana. Karena kebetulan dulu dia dokter terlambat barat keluar Jawa. Langsung berangkat, langsung berangkat. Itu sepatunya. Oh jangan sepatunya kotor. Itu kok sepatunya dibuka katanya. Ini bukan mesin, saya tahu ya. Ini bukan mesin di rumah, nggak boleh buka satu. Nah ini teman-teman ya yang menarik, di mana Mas Wapres buka sepatu masuk ke rumah Pak Tri. Diingetin sama Pak Tri, ini bukan masjid, ini rumah, jadi pakai aja sepatunya. Mana nih anak abah, kok nggak ada suaranya? Kunjungan Wapres Gibran dengan Pak Tri Sutrisno tentu ini sebagai upaya, misalnya adalah langkah politik kebangsaan, misalnya memberikan surat undangan ya, yang bangsa ini akan menyelenggarakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80, karena apapun judulnya, Pak Tri Sutrisno itu adalah mantan wakil presiden Republik Indonesia, dan mungkin di situ juga akan banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa di-share oleh Pak Tri Sutrisno kepada Gibran yang saat ini sebagai Wapres. Itu kan tafsir yang paling umum dimaknai oleh publik. Tapi yang kedua, memang ini juga bisa dianggap sebagai komunikasi politik, semacam langkah persuasi yang dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, terutama untuk menghilangkan tensi terkait dengan isu pemakzulan yang dilakukan oleh sejumlah forum purnawirawan beberapa waktu yang lalu, yang salah satunya memang yang ikut tanda tangan adalah Pak Tri Sutrisno. Ini tentu adalah komunikasi politik yang pertama dilakukan oleh Gibran dengan Pak Tri Sutrisno sebagai pihak yang ikut serta menyetujui dan menginginkan supaya ada pergantian wakil presiden. Inilah yang saya kira memang publik mengatakan jangan-jangan ini juga bisa akan membuat bagaimana gerakan-gerakan pemakzulan itu tidak akan muncul lagi ke publik dan akan menjadi selesai. Meski kita tahu sebenarnya isu terkait dengan pemakzulan itu sebenarnya saat ini adalah ada di DPR. Karena sudah disampaikan secara terbuka bagaimana DPR ke depan apakah akan menindaklanjuti persoalan pemakzulan ini ataupun tidak. Tapi secara prinsip forum purnawirawan
dan salah satunya ada Pak Tri Sutrisno, tentu dalam konteks ini sebagai bagian untuk melakukan langkah-langkah dalam tanda kutip ya, pendekatan dan komunikasi politik, dan tentu saja harapannya supaya isu-isu pemakzulan itu tidak lagi bermunculan di kemudian hari, karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata umum, isu pemakzulan itu kan muncul berulang kali, ada protes, ada demonstrasi terkait dengan isu pemakzulan, karena di Indonesia itu ada kecenderungan kalau sudah ada komunikasi, ada silaturahmi, ada anjang sana bertemu satu sama yang lain, isu-isu konfrontatif yang berhadapan-hadapan itu bisa hilang dengan sendirinya. Ya saya kira memang all in ya, pertemuan-pertemuan elit kunci yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka dengan Pak Dasko, dengan Pak Tri Sutrisno, tentu itu adalah sebagai upaya untuk membangun harmoni politik. Karena membangun harmoni politik kerjasama dengan aktor-aktor kunci di negara kita itu kan menjadi sesuatu yang penting, terutama untuk menciptakan kerjasama, sekaligus memberikan pesan kepada publik, aktor-aktor yang terjadi di negara kita adalah mereka yang saling bekerja sama satu yang lain. Meski kita tidak bisa menutup mata pembicaraan-pembicaraan publik, kelompok-kelompok kritis di ruang-ruang terbuka seperti media sosial ini selalu dikait-kaitkan dengan serangan-serangan yang selama ini selalu mengarah kepada Wapres, yang notabene-nya juga adalah keluarga besarnya Pak Jokowi. Kan kita tahu serangan ke Gibran kan banyak, soal pemakzulan ke Pak Jokowi itu soal ijazah, soal SMK dan seterusnya. Tentu salah satu aktor yang selama ini protes ketika ada pendekatan silaturahmi, hal-hal yang semacam itu tidak lagi terjadi di kemudian hari. Menurut saya, Prof, ini yang harusnya berpikir jernih adalah yang muda-muda, yang jangan membawa nama besar seperti Pak Tri Sutrisno, ya. Itu kan umur 90 tahun tahun ini. Jadi ya sudah banyak keterbatasan, seperti saya juga gini kan, 80 tahun. 80 tahun interviewan. Apalagi 90. Dampaknya apa itu kan nggak terpikir. Kemudian kalau kita perhatikan orang-orang tua seperti saya sama teman-teman saya ini, ngomongnya kan diulang-ulang tuh. Makanya saya jagain Pak ini teman-teman biar ingetin saya jangan teman-teman hadir di sini ya, ingetin gitu ya. Itu juga kita lihat begitu mestinya ya kita sama-sama menjagalah. Jadi jangan sampai orang-orang tua kita ini diseret-seret pada sesuatu pemikiran yang berbeda, yang bisa membuat mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini administrator negara terganggu. Jadi kan Pak Prabowo ya pernah waktu itu bilang waktu kampanye kapan ya saya lupa tanggalnya, tapi ada ngomong bergabung saja sama saya atau jangan mengganggu. Saya kira itu artinya ya dalam ya. Kalau kita tidak mau bergabung ya jangan mengganggu gitu. Dan kalau kita memberikan saran ya yang sistemik. Jadi kan nggak bisa kita misalnya copot si A, copot si B. Ya kan ada cara gitu kan. Jadi dan itu kan kalau nuntut apa haknya menuntut ya. Menurut saya kita sama-sama ini sudah tua, tidak menuntut tapi mengasih saran, ngasih nasihat. Nah ini ada di mana gorengan-gorengan para pembenci Wapres Gibran yang katanya Wapres Gibran itu nggak nyalamin AHY. Percaya nggak kalian teman-teman? Yuk kita saksikan videonya. Gara-gara satu potongan video, media sibuk framing kalau Gibran ogah salaman sama AHY. Jadi belakangan ramai diberitakan di media massa bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar kemarin. Padahal gorengan siapa? Gorengan media tempe ya. Katanya Wapres Gibran nggak nyalamin AHY dan beberapa menteri lainnya. Nyatanya, itu cuma soal momen dan angle kamera saja, karena di acara yang sama keduanya tampak akrab, termasuk dengan Puan Maharani yang dinarasikan di media bahwa Gibran tidak mau salaman. Tuh. Puas. Mas, aduh nggak ada masalah sama sekali. Mas AHY, saya pertanyaan ringan Mas AHY. Agak mundur sedikit.
Baik sekali. Nggak ada masalah. Mas Ahaye. Iya. Makasih ya. Mas, kalau yang kemarin rame di sosial media soal salaman, Mas. Aduh, nggak ada masalah sama sekali. Nah, itu udah video kita kali ini teman-teman. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Yang jelas gerombolan anak abah yang ingin Wapres Gibran dimazulkan sedang kebakaran jenggot ya. Dan satu lagi nih, yang goreng-goreng katanya Mas Wapres nggak nyalamin AHY dan beberapa menteri lainnya, yaitu nggak betul. Jadi intinya Mas Wapres dengan Mas AHY ya baik-baik saja ya, nggak ada masalah. Jangan lupa like dan share video ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.